Dari informasi di atas kita dapat tuliskan yang diketahui adalah V0-nya yaitu 40 meter per detik. Untuk V0 ini kita bisa jabarkan menjadi kecepatan arah sumbu X atau V0X dan juga kecepatan arah sumbu Y atau V0Y. Untuk V0X ingat berarti pakai V0 cos theta, sedangkan V0Y memakai V0 sin theta. Untuk mencari nilai tinggi maksimum kita bisa mencari melalui komponen gerak pada arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y, benda bergerak secara GLBB diperlambat karena gerakan benda dari bawah menuju atas. Kita bisa memanfaatkan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita ganti VT menjadi VTY, V0 menjadi V0Y. Percepatan kita ganti dengan percepatan gravitasi. Ingat, percepatan gravitasi arahnya ke bawah, sedangkan benda ini bergerak ke atas, sehingga percepatan gravitasi bernilai minus. Saat di titik tertinggi atau Hmax, maka nilai VTY bernilai 0. Maka persamaan di atas bisa menjadi 0 sama dengan V0Y kuadrat min 2G Hmax. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi V0Y kuadrat sama dengan 2G Hmax. Dan masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu nilai V0Y dan nilai percepatan gravitasi. Untuk selanjutnya, sebelum kita menjawab soal B yaitu mencari nilai jarak mendatar terjauh atau Xmax, maka kita perlu mencari nilai T untuk mencapai Xmax. Sebelum mencari nilai T mencapai Xmax, maka harus kita cari terlebih dahulu nilai T saat benda dari awal hingga titik H maksimum. Nah, kita bisa memanfaatkan persamaan dari GLBB juga, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. VT kita ganti dengan VTY, V0 kita ganti dengan V0Y, dan percepatan kita ganti dengan percepatan gravitasi. Setelah mencari nilai T pada ketinggian maksimum, kita bisa mencari nilai T pada X maksimum. T pada X maksimum nilainya 2 kali T pada H maksimum, atau TAC sama dengan 2 kali nilai TAB. Pada sumbu X, benda bergerak secara GLB, sehingga untuk mencari nilai X kita bisa memanfaatkan rumus GLB yaitu SVT, sehingga kita adopsi menjadi X maksimum sama dengan V0X dikalikan TX maksimum atau TAC. Tinggal masukin aja, tadi nilai V0X adalah V0 cos theta, sedangkan nilai TX max-nya bernilai 4/3 detik. Untuk soal nomor 2, yang bisa kita garis bawahi adalah kata-kata dari senapan yang sama. Artinya bahwa peluru keluar dari satu sumber yang sama, yaitu V0-nya sama, sehingga V0A sama dengan V0B. Dan yang ditanyakan adalah perbandingan tinggi maksimum, yaitu Hmax A dibanding dengan Hmax B. Untuk mencari nilai tinggi maksimum, kita menggunakan gerak pada sumbu Y. Ingat, sumbu Y, gerak benda yang terjadi adalah gerak GLBB diperlambat, sehingga kita bisa memanfaatkan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G Hmax. Dengan nilai VT kuadrat, kita bisa memanfaatkan persamaan VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G Hmax. Dengan nilai VTY bernilai 0. Nah, selanjutnya kita jadikan perbandingan, yaitu V0Y kuadrat A dibanding V0Y kuadrat B sama dengan 2G Hmax A dibanding 2G Hmax B. V0Y bisa kita jabarkan menjadi V0 sin theta, sehingga V0YA kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin 30 kuadrat.
Berlaku juga untuk yang V0YB, berarti V0 kuadrat dikalikan sin 45 kuadrat sama dengan H max A per H max B. Nah, dari sini ada besaran yang bisa kita eliminasi lagi, yaitu V0 kuadrat, karena nilai V0 bernilai sama, sehingga yang tertinggal adalah sin 30 kuadrat dibanding sin 45 kuadrat. Sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, maka setengah kita kuadrat, setengah akar 2 juga kita kuadrat. Dan kita selesaikan hitungan berikut ini, sehingga seperempat per seperempat kali 2, seperempat kita coret, sehingga H max A per H max B sama dengan 1/2, atau H max A dibanding H max B sama dengan 1/2. Untuk soal nomor 3, bentuk lintasan yang terbentuk dari bola yang menggelinding pada sebuah gedung kemudian jatuh adalah gerak lintasan setengah parabola. Nah, gerak lintasan setengah parabola ini sama seperti gerak parabola, cuma fasenya dari hanya titik tertinggi menuju jarak maksimum atau titik B menuju titik C. 125 meter adalah nilai H maksimum, kemudian 10 meter per detik adalah gerak bola pada sumbu X, atau bisa kita sebut sebagai V0X. Mengapa kok disebut sebagai V0X? Ya karena bola ditendang dan bergerak searah dengan sumbu X. Bagaimana dengan nilai V0Y nya? Ternyata nilai V0Y bernilai 0 karena tidak ada gaya ataupun pergerakan awal dari sumbu Y. Nah, kalau kita analisis, ada dua jenis gerak di sini, yaitu gerak arah sumbu X dan gerak arah sumbu Y, sama seperti gerak parabola juga. Tetapi untuk gerak arah sumbu X tetap nilainya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan GLB karena V-nya konstan. Sedangkan untuk arah sumbu Y kita bisa mencari dengan bantuan rumus GLBB dipercepat, atau lebih tepatnya GLBB dipercepat untuk gerak jatuh bebas karena kecepatan awal benda pada sumbu Y bernilai 0. Nah, 10 mencari nilai untuk mencari nilai X, maka kita perlu menggunakan persamaan GLB, yaitu SVT. Kita adopsi menjadi X sama dengan V0X dikalikan dengan T. Tetapi nilai T belum kita temukan. Nah, seperti di contoh soal gerak parabola yang lainnya, kalau tidak ditemukan pada sumbu X nilai T-nya, maka kita cari melalui gerak arah sumbu Y. Karena nilai T pada sumbu X sama dengan nilai T pada sumbu Y dalam titik yang sama. Sehingga kita bisa memanfaatkan persamaan GLBB dipercepat, atau lebih tepatnya gerak jatuh bebas, karena V0Y nya bernilai 0. Oke, tuliskan persamaan yang digunakan, yaitu VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2GH max. Kita cari nilai VTY terlebih dahulu. Nah, G bernilai positif karena arah gerak benda sesuai atau searah dengan arah percepatan gravitasi, yaitu sama-sama ke bawah. V0Y bernilai 0, maka VTY kuadrat sama dengan 2GH max. Masukkan nilai H max yang diketahui, maka VTY sama dengan akar 2 kali 10 dikalikan 125 sama dengan akar 2500, sehingga VTY sama dengan 50 meter per detik.
Setelah nilai VTY ditemukan, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari nilai T atau waktu yang ditempuh benda dari titik B ke titik C. Kita bisa memanfaatkan persamaan GLBB yang paling sederhana, yaitu VTY sama dengan V0Y plus GT. Ingat, V0Y bernilai 0, masukkan VTY bernilai 50, sehingga 50 sama dengan 10T, sehingga T didapatkan 5 sekon. Setelah nilai T, B, C diketahui atau waktu tempuh diketahui, maka kita bisa mencari nilai X. Kita substitusikan nilai T sama dengan 5 sekon ke dalam persamaan X sama dengan V0X dikalikan dengan T. V0X bernilai 10 dan T bernilai 5, maka X sama dengan 50 meter.